Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, marilah di kesempatan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini kita bersama berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema Al-Qur'an menjadi rahmat bagi alam semesta. Jamaah yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dua ayat yang nanti akan jadi pedoman dalam kita mengkajinya. Untuk selanjutnya mari kita perhatikan dan kita baca ayat tersebut. Pemirsa yang budiman, ini pada kesempatan ini tadi sudah saya janjikan untuk kita kaji dua ayat. Maka sebelumnya kami sampaikan sebuah pengantar. Di bulan Ramadan ini sangat istimewa bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah dengan adanya Al-Quran itu. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu mempunyai fungsi bagi orang-orang yang beriman, yaitu sebagai huda, petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi penjelas dari petunjuk tersebut, dan sekaligus itu bisa menjadi pembeda. Jemaah yang budiman, ini akan kita sajikan apa yang sudah tadi saya sampaikan dengan pengantar. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hal ini juga diperjelas, mari kita buka dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayatnya 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh, kata Allah, sudah kami datangkan kepada kalian semua sebuah kitab, yang kitab itu berfungsi sebagai penjelas, yang penjelasannya itu berbasis atau berdasar pada ilmu, sehingga sesuatu yang berbasis ilmulah yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Dan bila jamaah ataupun orang-orang beriman itu menetapi petunjuk itu, dia akan mendapatkan rahmat. Maka di akhir ayat liqaumin yu'minun, Al-Quran ini hanya dikhususkan saja bagi orang-orang yang beriman. Yang budiman, ini bila kita benar-benar meresapi apa yang tadi sudah kita kutipkan di ayat sebelumnya, sebenarnya bukan hanya itu saja yang menjadi titik tekan dalam memahami Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin. Lebih rinci juga dijelaskan ini di dalam surat An-Nisa 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah wallahu wala takul lil khainina khasima. Di ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah menjamin bahwasannya Allah itu menurunkan Al-Quran itu bil haq, dengan sesuatu yang benar. Jadi tidak di ayat lain itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, karena dalam Al-Quran itu hak, benar. Yang di ayat ini litahkuma bainan nasi bima araqallah, mempunyai fungsi sebagai penghakiman ataupun mengadili ataupun mengambil kebijakan
antara manusia yang berselisih, dan ini atas karunia dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang budiman, tadi sudah 2 ayat yang kami kutipkan dari surat Al-A'raf dan surat An-Nisa. Dari sini kita bisa melihat apa yang terjadi di masa Rasulullah maupun di masa para sahabat. Kami kutipkan bahwasanya salah satu hal yang pernah terjadi di masa Rasulullah, kelihatan sekali kalau memang Al-Quran itu merupakan huda yang nanti juga akan berdampak menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di masa Rasulullah ada sebuah peristiwa di mana saat itu masyarakat kafir Mekah kebingungan dalam memahami dan ajakan dari Nabi Muhammad bahwa kita harus mengesahkan Allah saja. Padahal di saat itu kebanyakan orang melihat dunia ini dengan berbagai pengaruh, sehingga di saat itu bisa dikatakan manusia memiliki banyak Tuhan, dan Tuhan yang banyak itulah yang membuat mereka itu merasa aman, dan dia dibuat bingung karena Islam mengajarkan yang berbeda. Islam mengajarkan bahwasanya umatnya harus beriman hanya kepada satu Tuhan. Yang ini merupakan salah satu dasar ataupun asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Jamaah yang budiman, bila tadi di masa Rasulullah terjadi konflik yang semacam itu, dari pemahaman dan pengalaman masyarakat yang bermula dari banyaknya Tuhan yang mereka jadikan Tuhannya, kemudian Nabi Muhammad SAW hanya menunjukkan satu saja di dunia ini. Peristiwa ini menjadikan pengaduan dari orang-orang kafir saat itu. Mereka bingung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan dia butuh penjelasan. Maka datanglah di antara mereka untuk memperjelas hal ini dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana engkau ini mengajarkan kepada kami bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah saja. Padahal kami ini punya Tuhan yang banyak untuk urusan yang banyak. Bagaimana ya Rasulullah ini bisa Anda sampaikan kepada kami hal itu?" Maka Rasulullah saat itu dengan sangat bijaksana dia menjawab, tidak secara langsung terhadap permasalahan itu, tapi malah mengungkapkan balik hal-hal yang perlu dipahami oleh mereka sendiri. Allah sudah memerintahkan kalau kita hanya bertuhan pada Allah saja, maka Nabi Muhammad dalam menyelesaikan hal ini beliau mengatakan, coba kalau kita pikirkan nyaman mana bila engkau sebagai seorang bawahan diatur oleh banyak atasan dengan diatur oleh satu orang saja. Dan mereka pun menjawab, ya tentulah ya Rasulullah, kami enak diatur oleh satu orang. Itulah apa yang Allah sampaikan, bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Pemirsa yang budiman, setelah kita melihat 2 ayat dan 1 contoh yang Rasulullah alami di masa sahabat tersebut, maka kita bisa menarik sebuah simpulan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar bisa memberikan petunjuk terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ini bukan hanya di masalah keimanan atau masalah tauhid atau masalah akidah saja, tapi nanti bila kita pelajari lebih banyak di segala lini kehidupan kita, maka akan kita temukan solusinya. Untuk itulah jamaah rahimakumullah, benar adanya bila Al-Quran dan sekaligus Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmatan lil alamin. Bila nabinya sebagai rahmatan lil alamin yang disampaikan itu termaktub dalam Al-Quran, maka tidak lain dan tidak bukan Al-Quran itu jugalah yang akan menjadi rahmat di seluruh alam. Demikian pemirsa yang budiman, Ramadan yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan mengkaji ini kita dicerahkan oleh Allah dan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dan mendapatkan banyak petunjuk dari Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan.
Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.